Gimana rasanya dihianati sama orang terdekat dengan kalian? Di sepanjang triwulan ini, kita itu belajar dengan tema besar kuasa terakhir. Saat ini, kita akan masuk ke pelajaran 5 dengan judul Factor Units. Kenapa Yesus menggunakan roti dan anggur untuk melambangkan tubuh dan darahnya? Iya, pelajaran kita hari ini memberikan pada kita masa yang dibuat oleh Yesus itu atau transisi yang dilakukan oleh Yesus dari Paskah kepada perjamuan suci. Hai everyone, kita balik lagi di program Cornerstone Connection! bareng aku, Mauren, dan teman-temanku. Brenda dan Hascela. Kita balik lagi ya di episode terbaru dan kita akan sama-sama belajar pelajaran yang akan menarik perhatian kita. Nah, benar banget. Itu apa? Nggak sabar kan semua? Nggak Sama, sabar. kita juga nggak sabar, nggak tahu. Buat teman-teman yang belum punya buku Cornerstone Connection kayak gini, ini udah yang baru ya, ini triwulan baru nih. Betul banget. Kalian bisa hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia buat minta buku ya supaya bisa belajar sama-sama sama kita. Terus kayak ya udah telepon aja. Ya udah tinggal telepon. Kasih tau Kak, Kak Bren, aku mau dong. bayar apa enggak? Enggak bayar. Gratis. Ini gratis ya, gretong. Jadi kalian Kak, aku mau dong buat aku sama adik aku mau belajar bareng. Nanti Kakakku. dikirimin. Temenku. Iya, Satu semuanya. Iya. Bisa, itu gratis. Pokoknya tis. Kecuali kalau diminta bayar ya salahin kurirnya. Yep, bener Sering banget. ya. Jadi kalian ingat ya, kalau misalkan mau bukunya biar bisa sama-sama belajar, tentunya kalian harus hubungin. Betul. Oke teman-teman, seperti biasa akan ada kuis berhadiah tentunya. Betul. Nah, gimana nih caranya biar bisa dapetin kuisnya? Biar bisa jawab pertanyaan Mungkin udah dapet kuis. Nah, caranya adalah tentunya kalian harus dengerin pembelajaran yang akan dibahas dari segmen pertama sampai segmen terakhir karena kuisnya akan disampaikan di akhir, di-spill di akhir segmen nanti. Oke, jadi kita pelajaran hari ini tentang apa? Apa tuh? Di sepanjang triwulan ini, kita itu belajar dengan tema besar kuasa terakhir. Nah, saat ini kita akan masuk ke pelajaran 5 dengan judul Factor Units. Faktor Yudas. Unik. Ketutup yang ini. Apa tuh? Menurut kalian tuh Faktor Yudas ini tentang, kita mau belajar tentang, pasti tentang Yudas ya? Tentang Tentang Yudas. Nah, buat teman-teman jawab di kolom komentar nih. Apa yang itu kalian pernah dapat? dengar- Iya, apa kalian tahu tentang Yudas? Cerita Betul. apa sih tentang Yudas yang kalian tahu? Kalau aku udah sering dengar sih sebenarnya. Sama, kita kan pasti sudah dengar sering dari dari kecil ya. Sudah dengar sering dari kecil. Sudah dengar dari kecil. Nah, tapi tentunya kalau udah dimasukin ke sini berarti ada yang baru lagi yang mau Iya, dibahas. Jadi kita sama-sama tunggu habis ini kita mau bahas apa. Nah, kalau gitu langsung aja kita baca. Tapi Pelajaran teman-teman yang kita. belum punya buku di rumah bisa baca dari Matius Oh 26 iya, bisa. ayat 20 sampai 29. Betul. Oke, aku mulai ya. Ya. Mulai. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab. Katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Lalu, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepadanya murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Bener banget. Jadi dari bacaan kita hari ini pasti ya emang ceritanya sama kayak yang kemarin-kemarin yang sering kita dengar. Tapi pasti kalau kita ikutin lagi segmen berikutnya, terus nanti pelajaran kita, pertanyaan-pertanyaan kita pasti ada yang baru yang bisa kita dapetin. Aku setuju sama kamu, Kak. Akhirnya belajar firman Tuhan. Dan kalau secara pribadi sih, aku dapat pelajaran bahwa Yesus tuh udah tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Betul. Khususnya dalam kehidupan kita. Dan hasil baik buruknya itu ya tergantung pilihan kita. Jadi Yesus tuh selalu memberikan yang terbaik. Tapi jangan salah patokan gak sih Tuhan Yesus itu peramal? Oh iya, Itu bener salah juga. sih kalau misalkan Pastinya deskripsi Tuhan dari kita. merencanakan yang baik gitu. Berarti semua tergantung dari Diri apa yang kita kita. pilih. Yes, dari apa yang bener. kita buat. Benar. Jadi pelajaran ini makin menarik kan? Makin kita ngobrol-ngobrol nih makin, oh iya ya, gini-gini ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan sama-sama dengerin segmen Apakah Kamu Tahu di Professor Corner. Nah, kira-kira apa nih yang baru yang akan kita dapatkan hari ini? Check it out. Apakah kamu tahu, Paskah adalah perayaan orang Yahudi dan orang Samaria. Tujuannya adalah untuk mengingat aksi Allah menyelamatkan orang Yahudi ketika Dia membunuh anak sulung orang Mesir. Paskah berasal dari kata Ibrani yaitu Pesak, yang berarti dilawati. Merujuk pada apa yang Tuhan lakukan ketika malaikat kematian melalui rumah-rumah orang Yahudi yang memiliki tanda darah di tiang pintunya. Hari raya itu diikuti dengan berpuasa selama 7 hari, yaitu Hari Raya Roti Tak Beragi, yang mengingatkan keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan membebaskan mereka dari perbudakan. Paskah dimulai pada tanggal 15 di bulan Nisan, yaitu bulan pertama pada kalender perayaan tahunan Ibrani. Paskah dirayakan selama 8 hari dengan pelayanan doa khusus dan makanan istimewa. Nah, itu dia sejarah dari Hari Paskah. Udah tahu kan sekarang? Sampai bertemu di episode selanjutnya. Hello guys, welcome back di Cornerstone Connection. Nah, program ini hadir untuk membimbing kamu untuk mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Jadi di segmen ini juga telah hadir bersama saudaraan kita, tidak lain tidak bukan. Betul, Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom, Pendeta. Apa kabar Pendeta? Baik-baik ya. Kalian apa kabar? Sehat. Puji Sehat. Tuhan, Puji sehat, Tuhan, luar sehat. biasa. Pendeta, tadi kita udah sama-sama belajar Kita udah pelajaran baca ya. kita. Kita udah baca dengan judul Faktor Yudas. Nah, ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Yohanes 13 ayat 33 sampai 35. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, sedemikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke Pak Pendeta, cerita kali ini tentang Yudas dan perjamuan Yesus bersama murid-muridnya. Nah, mungkin teman-teman Cornerstone yang lain belum pernah dengar bacaan kita hari ini. Kalau gitu, boleh Pak Pendeta menjelaskan secara singkat terkait bacaan kita hari ini. Iya, pelajaran kita hari ini memberikan pada kita masa yang dibuat oleh Yesus itu atau transisi yang dilakukan oleh Yesus dari Paskah kepada perjamuan suci atau perjamuan kudus yang sering kita sebutkan. Jadi itu transisi yang diberikan, yang memberikan apa sebenarnya arti daripada Paskah pada masa lalu dan arti daripada perjamuan kudus pada masa sekarang. Nah, itu ya udah dijelasin singkat ya, teman-teman harus perhatiin juga nih. Nungguin lagi. Apakah maksud Yesus ketika dia berkata,
mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok Mm-mm. anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Tidak Bingung Nah, ya? itu kira-kira maksudnya gimana? Nggak minum gitu? lagi. Mm-mm. Iya, ini kan gambaran kalau Paskah itu adalah bagaimana bangsa Israel dalam penjajahan pada waktu itu, kemudian dengan ajaibnya, kita sudah belajar yang lalu, dengan ajaibnya Tuhan melepaskan mereka dengan segala tanda kutip peringatan-peringatan yang harus mereka lakukan, misalnya makanan dan lain sebagainya itu, ya. Dan pada waktu mereka itu ada, lepas daripada situ, itu kan masih dipelihara terus dengan korban-korban dan lain sebagainya, sampai Yesus memberikan satu, ini sebenarnya ada hal lain lagi, bahwa keselamatan itu adalah juga bagaimana kamu menerima saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan itulah gambaran yang diberikan dengan bahwa ini loh, cawan ini menggambarkan kepada satu peringatan yang harus dia lakukan, ya. Cawan itu gambar daripada satu pengalaman dia atau pengalaman Yesus dalam kehidupannya, yang coba untuk menggambarkan apa sih sebenarnya berikutnya daripada kehidupannya. Tapi itu kan gambaran yang diberikan, yang memberikan pada kita bahwa tidak akan minum lagi nih, pendeta itu cukup, saya tidak akan sama-sama lagi, ini langsung pada kematian ataupun penyaliban yang akan dilakukan. Oh, terima kasih Oke. Pak. Jadi kayak Pendeta. tanda ya. Nah, pendeta, kan Yudas itu yang mengkhianati Yesus. Betul. Kenapa sih Yudas tuh, apa sih yang dirasuki? Apa sih yang merasuki Yudas gitu sampai dia mau mengkhianati Yesus? Dan kita pasti juga pernah sih dikhianati gitu kan. Nah, kalau misalnya Pernah. kita Kalau soal pengkhianatan dia lebih sering waduh, Sering banget ya. Dikhianatin maksudnya. masuk dikhianati. Bukan Oh, mengkhianati. bukan mengkhianat. Iya. Gimana sih pendeta kalau misalnya kita dikhianati kan kayak Yesus dikhianati, apa yang kita harus lakukan? Iya, Yudas kan mempunyai satu satu tabiat, satu kebiasaan yang orang lain tidak tahu, tapi Yesus tahu. Betul. Jangan lupa bahwa dia itu adalah bendahara daripada kelompok Yesus. Ya, dulu banyak sokongan dari banyak orang kepada kelompok daripada Yesus tersebut. Dan Yudas sih bendaharanya. Jadi Yudas seringkali mengambil uang kas itu untuk kebutuhan dia, kesenangan dia. Jadi pada waktu dia lihat Yesus itu begitu hebatnya, bisa melakukan segala sesuatu, dia pikir kalaupun nanti sampai apa-apa, toh juga dia akan lepas nanti. Jadi itu sebabnya dia coba untuk mengkhianati, karena rasa kesombongannya, karena rasa mementingkan diri yang dia miliki, yang membuat dia rasa bahwa semuanya bisa diatur nantinya. Ya, jadi dia merasa bahwa ini bisa saya lakukan, ini tidak akan ketahuan lainnya, bahwa apapun dia akan dapatkan. Itu sebabnya dia berani khianati dengan menjual kan. Menjual dapat uang untuk menutupi uang yang diambil dari kas. Jadi dengan maksud demikian, itu bagian daripada kehidupannya. Dan tentunya Yesus tahu kok kalau dia mengkhianati itu sampai terakhir kan. Bacaan kita katakan, siapa yang mencelupkan dan sebagainya, itu gambaran daripada ada loh sebenarnya peringatan-peringatan yang diberikan pada Yudas supaya dia bertobat, dia berbalik. Ya, tapi dia tidak melakukan akan hal itu. Jadi Yudas lebih mementingkan kepada kesombongan. Padahal keselamatan itu kan menyerahkan hidup kita semuanya pada Tuhan. Betul. Bukan menilai bahwa saya sebenarnya lebih pantas untuk selamat dibandingkan dengan yang lain-lainnya dan lain sebagainya. Oke, makasih Pak Terima Pendeta kasih. sudah menjawab. Ternyata selama ini pertanyaan, maksudnya gini, itu pertanyaan yang tadi dikasih Jenis, itu menjadi pertanyaan. Sama Kak. Sorry, Oh, beda ya. orang. Maafin, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maafin. Episode lalu. Iya. Iya, itu bisa lalu. Ya. Keinget makanya. Jadi itu sebenarnya aku tuh mikirkan kenapa Yudas mengkhianati Yesus. Padahal kan di mungkin otak-otak di pemikiran-pemikiran anak-anak sekarang 12 murid itu pasti orang-orang yang baik. Iya. Gak mungkin mengkhianati. Datang Yudas, kok ada yang kayak gini? Aku juga baru tahu kalau misalnya ternyata dia mengambil uang kas ya. Aku Iya. baru tahu itu. Terima kasih, Oke, Pendeta. next Ya, pertanyaan Pak itulah. Pendeta. Kenapa Yesus menggunakan roti dan anggur untuk melambangkan tubuh dan darahnya? Nah, Betul. itu juga. Itu kenapa? Iya, di zaman Yesus, roti itu jadi satu hal yang mereka harus lakukan. Mereka makan dan minum anggur itu juga hal yang biasa mereka lakukan dan makan. Tapi Yesus ingin agar ada satu peringatan
dari hal yang biasa mereka lakukan itu sebenarnya ada loh lebih. Masih ingat pada waktu bangsa Israel keluar pada waktu Paskah, katakan kamu jangan makan apapun, makan sayur dan sayur pahit, kemudian makan disembelihnya itu tulang-tulangnya jangan ada yang patah dan lain sebagainya. Semua menggambarkan. Ini juga menggambarkan ke depan, itu kan menggambarkan supaya mereka selamat. Supaya mereka selamat keluar daripada tanah Mesir itu, mereka harus lakukan hal tersebut. Supaya mereka selamat, supaya anak sulung mereka tidak mati juga, mereka harus lakukan hal tersebut. Jadi itu kan gambaran keselamatan. Gambaran keselamatan yang Yesus gambarkan kemudian adalah bahwa ini sebenarnya roti ini adalah lambang daripada tubuh. Kenapa roti? Mereka sudah biasa makan, itu satu kehidupan. Kenapa anggur lambang daripada darah? Itu lambang daripada minum, jadi bagian daripada tubuh, darah kehidupan seseorang. Jadi darah itu kan lambang daripada hidup, ya, lambang daripada hidup. Sebabnya domba disembelih darahnya, gitu ya. Apa semuanya disembelih darah. Jadi lambang daripada yang diberikan oleh Yesus itu, anggur dengan roti itu lambang daripada kehidupan dia. Memang harus bagian daripada kehidupan kita untuk kita belum mendapatkan keselamatan. Oke, terima kasih pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Aku juga mau jawab, pinter banget. Enggak, maksudnya mau nanya gimana sih perasaannya Yesus waktu itu pas tahu nih dikhianati nih sama murid sendiri, udah diajarin tapi kayak Sakit hati ya. gitu. Pengkhianat. Iya, jadi Yesus itu mungkin nggak seperti kita. Kalau kita sih sudah tahu begitu, Langsung marah. ya. Oh, gini. Kemudian sudah tahu, Yesus kan masih terus menegur dia. Karena keselamatan itu kan tujuan Yesus untuk datang ke dunia ini menyelamatkan setiap orang. Betul. Jadi sebisa mungkin, sedapat mungkin dia coba untuk memperingati Yudas agar tidak melakukan hal seperti itu. Ya. Kesempatan apapun dia coba untuk mengingatkan, jangan, saya tahu sebenarnya. Saya tahu apa semuanya. Jadi gambaran itu yang sering harusnya digunakan oleh Yudas bahwa Yesus tahu nih ya. Yesus tahu ya, seharusnya dia berbalik, tapi kan dia tidak melakukan akan hal itu. Dia lebih mementingkan kepada kesombongan dirinya, kehebatan dirinya, ya, bahwa dia itu lebih pintar dibandingkan murid-murid lainnya, bahwa dia itu lebih mengetahui segala sesuatu dibanding yang lainnya, sehingga dia rasa bahwa ya ini kalaupun Yesus jadi raja, saya harus jadi, kalau istilah sekarang, saya harus jadi menteri-menterinya gitu. Dulu kan salahnya seperti itu. Oke. Terima kasih Pendeta yang sudah Pak menjawab Pendeta. pertanyaan kita. Semoga pertanyaan kita tanyakan juga menjawab pertanyaan teman-teman yang di rumah. Betul. Ya, samaan. Nah, jadi buat teman-teman, kita udah dengarkan sekilas tadi pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Sekarang saatnya kita Mendengarkan. betul mendengarkan pendapat dari teman-teman kita di segmen Apakah Pendapatmu? Namaku Armita Sinaga dari SMA Dharma Putra Advent. Nama saya Mark Richmond, saya berasal dari SMA Dharma Putra Advent dan saya kelas 11-2. Nama aku Claire Leticia Kaat, asalnya dari SMA Dharma Putra Advent dan aku dari kelas 10-2. Nama saya Mark Marcel Manave, saya berasal dari sekolah SMA Dharma Putra Advent. Oke, menurut aku yang pertama itu adalah ketika kita terlalu sibuk bekerja ataupun belajar, Kak. Karena ketika kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi, itu pasti akan membuat ketertarikan kita terhadap renungan atau bertemu dengan Tuhan itu menurun. Lalu yang kedua, ketika kita terlalu mengikuti arus modernisasi. Karena itu membuat kita pasti akan menjauh dari Tuhan, karena pasti tidak sesuai lagi dengan apa itu yang sesuai dengan Alkitab dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah ketika kita melakukan dosa. Karena ketika kita melakukan apapun itu dosa, pasti kita lebih takut kayak, ya aku udah melakukan dosa, dan itu membuat minat kita menurun terhadap untuk bertemu kepada Tuhan. Menurut saya sendiri, 3 hal yang bisa membuat orang jauh dari Tuhan itu adalah kekecewaan kepada Tuhan, merasa bahwa Tuhan itu pasti manusia banyak ingin memiliki banyak hal, doa kepada Tuhan, tapi ketika Tuhan tidak menjawab doa itu, mereka pasti langsung
mulai apakah Tuhan itu ada atau menjauh dari Tuhan. Kedua, terlalu banyak peraturan. Manusia itu pasti ingin memiliki banyak kebebasan. Gimana kita mau memiliki banyak kebebasan kalau kita memiliki banyak peraturan? Tidak boleh bekerja pada hari ini, tidak boleh makan ini. Dan ketiga, ragu akan Tuhan. Ragu apakah Tuhan itu ada, ragu apakah Tuhan itu sebenarnya ada di samping kita, sayang pada kita. Banyak hal sebenarnya, itu saja. 3 hal menurutku yang dapat menjauhkan orang dari Tuhan. Yang pertama adalah gadget. Gadget ini banyak sekali orang yang menghabiskan atau meluangkan waktunya tuh lebih banyak untuk gadget, sehingga mereka lupa untuk saat teduh, baca firman Tuhan, bahkan mereka bisa aja lupa untuk berdoa juga. Yang kedua adalah pekerjaan, dan hal yang terakhir adalah masalah yang datang dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, kesibukan akan dunia ini. Jadi karena Alkitab berkata bahwa jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi harus memperbarui budimu sama seperti Tuhan. Lalu Paulus juga mengatakan di Efesus 6 ayat 1-3 bahwa kita harus menaati orang tua supaya kita punya panjang umur. Kadang ini hal sepele, tetapi kita harus mengikuti apa kata orang tua di dalam Tuhan. Lalu yang terakhir, bahwa kita suka mungkin mengkritik orang, kita suka melihat orang dengan sisi negatifnya, padahal mungkin orang itu tidak seperti itu. Jadi kita harus memiliki karakter seperti Allah, mengasihi setiap orang. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, teman-teman, kita udah denger nih pendapat-pendapat dari teman-teman kita tentunya. Gimana nih, menurut kalian gimana mereka? Nah, Kamu dulu. gini, kalau pertanyaan dari aku tuh, menurut kalian apa sih yang menjauhkan kalian dari Tuhan? Banyak kan pasti ada sosmed apa-apa. Mulai dari satu aja. Menjauhkan Jangan diri apa ya. dari Tuhan ya? Iya, apakah Brenda? Banyak sih. Apa? Wah, Iya sih. Lebih banyak. sering ke Apa tuh? bingung lagi. Kebanyakan. Kayaknya HP ya. Apa? HP. HP. Ya HP ya, entah Dominan, kita mau main game, iya. mau kan karena banyak yang kita lakuin di HP aja. Betul. Deh. Dominan Aku sekarang bodo sih ada gara-gara HP. handphone gak sih? Karena kan dari Iya. handphone kita nonton, Oh, kita iya, main betul. sosial Kita udah media. bisa belanja. Balik lagi dari handphone, iya Belanja. betul-betul. Kita sering lihat Shopee pasti Bahkan kan, kalau di sahabat. gereja bisa check out. Aduh, Nah, tuh bener iya. Waduh. Iya. Nah, kalau Kak Acel apa? Nah, kalau aku sih sebenarnya apa ya, yang menjauhkan Bingung kan? kegiatan sehari-hari sih di Oh, luar jadi lebih itu banyak juga dikonsentrasiin sibuk di daripada waktu bersama dengan Tuhan. WPA. luar biasa. Waktu bersama apa Salah. Pen? Waktu bersama Waktu WBH. bersama WBA. WBT. Ya, oke. Ya itu Kalau intinya. aku mungkin kesenangan aku ya, kayak hobi gitu. Kalau misalnya sukanya Sorry, aku udah dapet WPA, waktu pribadi dengan Allah. Astaga, dia mikir itu lagi. Oke, kalau aku mungkin kayak semacam hobi ya. Jadi kalau misalnya ngelakuin hobi tuh suka kayak lupa gitu, kayak Lupa waktu. lupa waktu, Iya. enjoy Asik kan? banget gitu Enjoy. kan. Kalau aku ngerajut sama malam. Ngerajut ya kan, rajin banget. Tapi kalau baca Alkitab, Kalau gabut doang. dua ayat langsung ngantuk. Itu Ngasih. Gak patut dicontoh. Baru baca awalnya judulnya, kalau udah keturunan tuh kayak aduh. atau enggak cek dulu berapa ayat. Kalau 40 deh kayak betul. Oke. Oh iya. Kalau dari teman-teman apa nih? Kalian bisa juga ya jawab di komen. Yes. Oh kalau aku ini Kak, kalau aku ini Kak. Ntar kayak ya direspon lah, Iya. di-like-likein lah, nanti kita like-likein tenang ya. aja. Oke, tunggu. Kalian tahu nggak? It's time for quiz. Oh, Dari Aku kita udah pura-pura banyak terkejut, ngobrol. padahal aku udah tahu. Kita mau quiz. Nah, sekarang aku bakal bacain pertanyaannya. Untuk pertanyaannya adalah roti anggur dilambangkan sebagai apa? Sekali lagi aku bacain, roti anggur.
Roti dan anggur. Roti dan lagi. anggur dilambangkan sebagai apa? Heeh. Ingat ya, roti dan anggur dilambangkan sebagai apa? Bukan roti anggur. Iya. Cara menjawabnya kalian bisa bales story Instagram Hope Channel Indonesia dengan format #Cornerstone5 jawaban. Misalkan nih jawabannya. Spasi Iya, jawaban. spasi jawaban. Thank you, Kak. Misalkan jawabannya adalah manusia dan air. Maka ketik #Cornerstone5 spasi jawaban. Jawabannya yang tadi Manusia iya, dan manusia dan air. air. Jangan lupa pakai hashtag. Yes. Soalnya kalau misalkan kalian nggak pakai hashtag, sayang banget jawabannya udah benar, Tapi tetap nggak dapat salah hadiah. karena nggak pakai hashtag. Betul. Ya, itu gampang banget ya pertanyaannya. Kira-kira untuk pemenangnya bisa dicek di mana ya, Kak? Oh iya, di mana tuh Kak? Masa nanya Eh. di story lah. Bener banget. Masa diumumin di YouTube kan nggak lucu. Beda. Iya. Gitu. Nggak terasa ya. Kita udah di Terasa sih. akhir. Oh. Aku nggak terasa. Bukan orang realistis Oke, kayak aku kamu. nggak kerasa. Kita udah di akhir segmen dan pastinya nggak namanya nggak afdol banget Iya. kalau misalnya nggak ada kesimpulan. Nah, pendeta kami minta untuk memberikan kesimpulan untuk kita dan teman-teman di rumah. Iya, kesimpulan pelajaran kita pada saat ini faktor Yudas memberikan pilihan kepada kita bahwa sebenarnya pemberian itu atau keselamatan itu adalah pemberian Allah yang begitu besar, yang begitu agung yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tapi jangan pernah mengandalkan diri kita sebagaimana Yudas, contoh daripada pelajaran kita pada saat ini. Mari ambil pemberian Tuhan itu, jadikan itu jadi patokan bagi kita untuk kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Terima Terima kasih kasih, Bapak Pendeta. kesimpulannya. Nah, karena kita udah dikasih kesimpulan, teman-teman di rumah juga udah pada dengar kesimpulannya. Diingat baik-baik, ditanamkan dalam hati dan pikiran Dan kalian. Oh iya, dan dilakukan. Yes. Nah, sekarang kita mau minta pendeta Beni Tamunan buat Berdoa. doain kita. Oke, kita berdoa. Tuhan, Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pelajaran pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami sehingga keselamatan itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tuhan, kami terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan dan biarlah kami boleh terus-menerus berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Jauhkan kami dari pencobaan, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya boleh menjawab seruan mereka, agar mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, pelajaran kita pekan ini sudah selesai. berakhir. Iya, Terima kasih betul. kepada teman-teman yang selalu setia mengikuti program ini, khususnya kepada Pak Pendeta Beni Tamunan Terima yang kasih. menjadi narasumber kita. Nah, buat teman-teman juga jangan pernah bosan nih buat belajar firman Tuhan. Ya tentunya pasti bakalan banyak hal yang bisa Kita mengubah hidup dapatkan, kita. iya. Ya, yang bisa kita dapatkan yang tentunya mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Oke, sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.